Shavkat Rakhmonov. Достойный парень, выиграл, если 15 на выиграл. Поздравляю, пацаны. У меня все хорошо получается, альхамдулилlah. Но это разворот. Dengan rekor menakjubkan 15 kemenangan tanpa kekalahan sekalipun, mungkin memang membuat yang lainnya sedikit meragukan keberanian mereka untuk melawan petarung sejenis undefeated. Logikanya, mereka harus memastikan kemenangan dari pertarungan itu, agar mampu mendongkrak peringkat dan potensi pertarungan berikutnya. Namun hal semacam itu mungkin berbalik bagi Shavkat Rakhmonov, yang akhirnya kini kesulitan mencari lawan, di mana ia bertekad tidak akan mengakhiri rekor tak terkalahkannya. Petarung yang berjibaku di kelas welter 170 pound asal Kazakhstan itu baru-baru ini mencoba bidikannya dengan memanggil petarung yang baru saja meraih kemenangan di UFC Columbus, Ngejosh Rakhmonov dengan terang menantang untuk urusan grappling maupun adu jotos di dalam oktagon melalui media sosial. Diakibatkan petarung yang dijuluki Nomad ini menyatakan bahwa dia merasakan dari kekurangan pesaing yang memanggilnya hingga akhirnya membawanya ke depan pintu Ngejosh. Alasan Rakhmonov turun ke Twitter memanggil Ngejosh disebabkan dari segmen interaksi petarung Haiti itu pasca kemenangannya di UFC Columbus, di mana The Haiti Sensation mengatakan kapan saja dia siap bertarung dengan siapapun yang sering dikenal tangguh dan kesulitan mencari lawan. I know I go out there and beat the best welterweights in the world, but it's just about me making sure I'm consistent and I get it done. Menggemakan sentimen yang sama, Shavkat Rakhmonov menampilkan dirinya sebagai salah satu petarung yang dimaksud Ngejosh dan kemudian menantangnya untuk menerima pertarungan melawannya. Dari akun resminya, Rakhmonov mengatakan, "Lawan aku Ngejosh, tidak ada yang mau melawanku." Jagoan Kazakhstan itu telah hampir 3 pertarungan ke UFC dan telah memantapkan dirinya sebagai prospek berbakat. Shavkat Rakhmonov pada pertarungan terakhirnya di kelas welter melawan Carlston Harris di UFC Fight Night pada tanggal 5 Februari yang lalu. Dan pertarungan itu pun tidak berlangsung lama. Hanya dengan 1 ronde, Rakhmonov berhasil menyelesaikan Harris. Rakhmonov telah berhasil mendapatkan 3 finish dari banyaknya pertarungan di UFC. Dan dia juga telah melewati ronde pertama hanya sekali dalam pertarungan, dari pertarungannya melawan Michael Prezires di UFC Fight Night pada Juni 2021. Dari beberapa hasil kemenangannya ini, Nomad tidak diragukan lagi setelah memiliki banyak hype di sekitarnya. Dengan rekor tidak terkalahkan, sama halnya dengan pesaing sensasi sesama di kelas welter Khamzat Chimaev, di mana sebelumnya petarung Swedia ini juga kesulitan mencari lawan-lawannya. Dimungkinkan Ngejosh akan kurang menanggapi tantangan Rakhmonov, bisa saja mungkin dikarenakan bintang Kazakhstan itu masih bertengger di peringkat ke-15. Sementara Ngejosh yang telah mencapai peringkat ke-5 malah membidik Chimaev untuk lawannya di kemudian hari. Padahal baik Rakhmonov atau Chimaev merupakan petarung yang sama-sama akan membuat masalah bagi lawannya. Oleh sebab itu, mungkin tidak ada salahnya jika The Haiti Sensation disarankan untuk mencoba Rakhmonov. Jika Ngejosh tidak begitu meyakini dengan kehebatan gempuran Rakhmonov, mungkin bisa menjadi referensi di mana Chimaev mengakui kehebatan Rakhmonov. Hanya saja yang membedakan antara dia dan Nomad, bahwa bos belum menerima 1 pukulan пун dari 4 перtarungannya. Выступление Shavkata Rakhmonova. У него 15 финишей подряд, больше всех в ростере. Считаешь ли он такой же боец новой суперволны, как и ты? Кому как считать, я думаю, достойный парень, выиграл, если 15 тысяч, непростой парень. Как сказать, достойный. То есть он достоин того же хайпа, что и у тебя? Хайп, не знаю, но я работаю, все понимают мой уровень, понимают Shavkat'а. По мне никто не попал, 4 боя, по Shavkat'у попали в бою,
Ну, да. Только попали в одном Я бою. считаю. Ну да, по мне попадали, ни одного удара не попали по UFC. Поэтому понятно уровень там, можно сказать. А ты его хоть какой-то бой видел, Рахмонов? Особо не видел, сейчас последний этот хайлайт UFC закидывали, по-моему, или пацаны и там в группе видел, там что-то разворотом ударил. Достойно выиграл. Поздравляю, пацана. Lantas setelah hype Rakhmonov hampir mencapai hype-nya Chimaev, siapakah prospek selanjutnya yang mungkin akan dihadapinya jika Neil Magny benar-benar menolak tantangannya? Mengingat reputasinya yang semakin berkembang dengan rekor tak terkalahkan 15-0 dan dengan gaya yang sangat jelas, kemungkinan Nomad tidak akan kekurangan penantang potensial. Petarung asli Kazakhstan itu memang ingin segera menembus level elit di kelas welter, dan kemungkinan UFC akan menawarkan beberapa potensi pertarungan besar berikutnya. Dari prediksi yang beredar, kemungkinan UFC akan memasangkan dengan dua petarung ini sebagai lawan masa depannya. Kandidat yang pertama melawan Stephen Wonderboy Thompson. Meski ini mungkin pertarungan yang sangat berbahaya untuk prospek seperti Shavkat Rakhmonov, tetapi kemenangan atas mantan penantang gelar kelas welter UFC, Stephen Wonderboy Thompson, pasti akan mendorong Nomad ke perebutan gelar atau paling tidak pertarungan menuju pesaing peringkat ke-1. Salah satu striker terbesar dalam sejarah UFC, Thompson memegang kemenangan atas petarung seperti Johnny Hendricks, Vicente Luque, Jorge Masvidal, dan Geoff Neal, dan telah menjadi pokok promosi selama 1 dekade hingga sekarang. Gaya pukulannya yang berbasis karate telah terbukti menjadi teka-teki yang mustahil untuk dipecahkan oleh banyak petarung. Meskipun dari usianya yang telah beranjak 39 tahun, namun dia masih dalam kondisi yang fenomenal dari sudut pandang fisik. Kandidat yang kedua melawan Sean Brady. Meskipun ada banyak hype di sekitar Khamzat Chimaev untuk saat ini, namun banyak orang beranggapan prospek yang paling terbukti di divisi kelas welter bisa dibilang Sean Brady yang menggenggamnya. Penduduk asli Philadelphia itu kini sedang terbang di bawah radar, tetapi dia adalah petarung yang sangat berbakat dengan torehan yang sama, rekor MMA 15-0, dan telah meraih 5 kemenangan di UFC dari semua sepak terjangnya di sendi bela diri campuran ini. Tentu saja itu termasuk kemenangan yang impresif atas Michael Chiesa dalam pertarungan terakhirnya. Dan dipastikan akan sangat menarik jika Rakhmonov memang benar-benar akan digandengkan dengan Sean Brady, di mana kedua petarung ini sama-sama undefeated. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.